Oke teman-teman, jadi aku sapa dulu. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih buat kehadirannya pada pembelajaran ya kan kelas PU pada malam hari ini. Kita malam hari ini kita akan belajar tentang penalaran umum ya. Bagaimana nih dengan soal-soal pretestnya? Apakah memuaskan atau kurang? Nah, ya, aku share screen PPT-nya. Oke, sebentar. Ini sudah terlihat lah ya. Nah, jadi eh, pada malam hari ini kita akan belajar materi penalaran umum ya kan, yang berkaitan dengan apa yang sudah kalian kerjakan di pretest kemarin ya kan, ya kemarin dan tadi. Jadi penalaran umum itu ada materi yang namanya logika matematika atau kita menarik sebuah kesimpulan dari beberapa premis atau pernyataan gitu kan ya. Dan juga nanti di penalaran umum itu ada menentukan kualitas simpulan ya kan, entah pasti benar, mungkin benar, pasti salah, relevan atau tidak ya kan. Kemudian selain itu ada yang namanya menentukan nih apakah eh, mendukung ya kan, mendukung argumen, mendukung pernyataan atau memperlemah ya kan, memperlemah, tidak memperlemah ya kan, terus mendukung, tidak mendukung. Nah, itu seperti apa? Eh, jadi mari kita mulai ya kan. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Semoga apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini kita paham dengan materinya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Oke teman-teman, jadi di sini yang pertama ya kan, ada yang namanya konsep pernyataan ya kan. Pernyataan atau argumen ya kan. Pernyataan itu adalah kalimat yang mempunyai nilai ya kan. Baik nilainya itu berupa apa benar atau salah. Nah, jadi dalam sebuah pernyataan itu nggak boleh ada dua nilai ya kan. Jadi kalau dalam penarikan kesimpulan nantinya ya kan atau logika matematika, kesimpulan itu harus satu nilai ya kan, benar atau salah ya kan ya, sama seperti pernyataan nggak boleh ada dua ya kan. Nah, kalau kalau ada dua bisa jadi benar bisa jadi salah, nah berarti kan kualitas simpulannya itu kurang ya kan ya, seperti itu. Kemudian ada yang namanya kuantor. Nah, kuantor ini apa ya kan? Kuantor ini dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada yang namanya kuantor universal, ada yang namanya kuantor eksistensial. Nah, bedanya apa nih ya kan? Kalau kuantor universal itu artinya memiliki kata untuk setiap, semua, seluruhnya. Nah, itu namanya universal ya kan? Namanya universal kan, semua, seluruhnya, setiap gitu. Kalimat dengan kuantor universal itu menunjukkan bahwa anggota yang ada pada kalimat tersebut memiliki sifat atau karakteristik yang sama. Jadi nggak ada satupun yang berbeda. Contohnya gini, semua semua hewan mamalia itu berkaki dua, misalkan gitu. Nah, berarti kalau udah bilang semua ya kan pakai kuantor semua, itu eh, hewan apa aja yang termasuk hewan mamalia itu pasti berkaki dua, gitu ya. Nah, contoh lainnya gini nih. Misalkan nih, seluruh siswa di SMA Negeri 1 memakai baju, memakai seragam putih misalkan. Nah, terus ada premis kedua nih, ada pernyataan kedua. Joko merupakan siswa SMA 1. Nah, berarti kalau gitu kan eh, tadi ada kata seluruh ya kan ya, seluruh siswa SMA Negeri 1 itu memakai seragam putih ya kan. Nah, berarti Joko ini kalau termasuk siswa SMA Negeri 1, dia pasti memakai seragam baju apa seragam putih gitu kan ya. Nah, terus ada namanya eksistensial. Kalau eksistensial itu ada, terdapat ya kan, sebagian, beberapa, tidak semua dan apa akronim yang sama lah ya. Jadi kalau eksistensial itu
menunjukkan bahwa anggota yang ada pada kalimat tersebut memiliki sifat atau karakteristik yang tidak seluruhnya sama. Nah, jadi ada yang sifatnya kayak gini, wah sifatnya A, terus ada yang sifatnya B gitu kan. Ya, intinya sebagian ada gitu kan ya. Itu namanya eksistensial. Contohnya gini, eh, sebagian siswa SMA 1 mempunyai laptop pribadi. Nah, berarti kalau gitu kan sebagian punya laptop pribadi, sebagian tidak punya gitu kan ya. Nah, itu namanya eksistensial ya. Seperti itu teman-teman. Nah, terus dalam pernyataan itu kita mengenal namanya negasi. Negasi itu tandanya seperti ini ya. Nah, nulisnya seperti ini. Negasi atau ingkaran adalah operasi untuk membalikkan sebuah nilai dari sebuah pernyataan. Nah, ini wah istilahnya tuh ingkarannya gitu ya, teman-teman. Jadi kayak lawannya gitu. Contohnya gini, misalkan nih ya kan, ada pernyataan, Kak Muiz pergi liburan ke Jogja. Negasinya dari pernyataan tersebut apa ya kan? Negasinya adalah Kak Muiz tidak pergi liburan ke Jogja. Nah, jadi yang perlu diperhatikan apa nih? Yang perlu diperhatikan adalah kata kerjanya ya kan. Nah, jadi dinegasikan tuh yang dibalikkan adalah kata kerjanya. Pergi liburan berarti tidak pergi liburan gitu. Terus ada versi lainnya nih. Nah, kalau misalkan mau dibuat apa namanya kalimatnya utuh ya kan, pernyataannya utuh. Nah, gak mau dinegasikan kata kerjanya. Berarti kita cukup memberikan kata tidak benar ya kan di awal kalimat, di awal pernyataannya gitu. Kamu is pergi liburan ke Jogja. Nah, berarti negasinya itu adalah tidak benar kamu is pergi liburan ke Jogja. Nah, ini bisa juga ya. Jadi mau pakai versi yang ini atau pakai versi yang ini itu tidak masalah ya. Nah, jadi asalkan benar gitu. Oke, dari pernyataan kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak nih, teman-teman? Kita udah belajar ada yang namanya universal, eksistensial, sama negasi ya. Sebelum kita lanjut lagi materinya. Nah, gimana nih? Udah mulai rame ya? Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya, sebelum mulai belajar. Oke, kata Apip nih sudah ngasih reaction. Yang lain bagaimana? Ini ada Farel. Farel on mic mau bertanya? Oke, kira-kira aman? Oh, aman ya. Oke, teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang sebelum kita lanjut materinya, coba nih kalian kira-kira apa nih ya jawabannya gitu. Coba aku kasih waktu dulu ya. Oh, ada yang bertanya. Kak, kalau di pernyataan ada eksistensial, berarti jawabannya juga eksistensial ya? Nah, ini menarik nih. Nah, itu benar ya. Jadi kalau misalkan nih ada sebuah pernyataan ya, pernyataan atau premis ya kan. Premis tuh sebuah pernyataan ya teman-teman. Jadi premis tuh kan ada dua. Ada mayor sama minor ya kan ya. Kalau premis mayor itu kan biasanya dia secara universal atau general. Nah, contohnya gini nih. Semua siswa di SMA 1 eh, pada hari Senin melaksanakan upacara. Terus ada premis kedua nih ya kan, ada premis minor. Sebagian siswa SMA 1 memakai sepatu berwarna hitam. Nah, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah sebagian apa namanya? Sebagian siswa SMA Negeri 1 yang mengikuti upacara pada hari Senin memakai sepatu berwarna hitam. Jadi seperti itu. Nah, jadi tinggal disesuaikan saja dengan opsi pilihannya nanti ya. Oke, begitu Najwa. Kira-kira bagaimana dengan pertanyaan dari Najwa? Apakah sudah cukup jelas nih? Oke, sama-sama. Ya, ini dicoba dulu teman-teman. Kita latihan ingkaran ya, ingkaran atau negasi. Ingkaran dari pernyataan ada siswa SMK yang tidak harus mengikuti praktik kerja industri. Nah, kira-kira apa nih? Kata Apip itu jawabannya D. Oke. Kata Novi E. Oke, yang lain bagaimana nih? Udah mulai menunjukkan perbedaan ya jawabannya ya. Oke, Julian Dini menjawab E. Ada lagi nggak nih yang mau coba jawab?
Oh, oke, ya, aku bahas ya. Lingkaran dari pernyataan ada siswa SMK yang tidak harus mengikuti praktik kerja industri. Jadi teman-teman, yang perlu diperhatikan tadi apa dalam negasinya? Dalam negasi ya kan, atau kita membuat lingkaran, kita perlu memperhatikan kata kerjanya ya kan. Di sini tidak harus mengikuti ya kan, ada kata kerja tidak harus mengikuti. Terus dan jangan lupa ada yang namanya kuantor ya kan. Kuantornya ini memakai eksistensial ya kan. Ada nih. Nah, berarti kita buat lingkaran ya kan. Kalau lawannya dari eksistensial berarti adalah universal ya kan, yaitu semua. Nah, semua ya kan. Terus tidak harus mengikuti, berarti harus mengikuti. Nah, jadi jawabannya apa? Jawabannya yang D. Lingkaran dari pernyataan ini ya kan, semua siswa SMK harus mengikuti praktik kerja industri. Nah, begitu teman-teman. Nah, itu kebanyakan terkecohnya di kantornya ya. Jadi kayak, oh ingkaran itu si verbanya aja, kata kerjanya aja yang dinegasikan gitu. Kuantornya nggak usah. Nah, padahal keliru ya, bukan seperti itu. Jadi kuantor ini juga harus dinegasikan teman-teman. Begitu. Nah, kira-kira gimana nih yang jawab tadi? Ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Kalau opsi E itu tidak ada siswa SMK yang tidak harus mengikuti praktik kerja industri. Oke. Ini tadi kan ada siswa SMK yang tidak harus mengikuti praktik kerja industri ya kan. Nah, berarti ini kan kalimatnya tetap ya. Nah, kalau kalimatnya tetap dan kita mau bikin ingkaran, itu jangan tidak aja ya kan. Berarti pakai kata tidak benar gitu. Tidak benar ada siswa SMK yang tidak harus mengikuti praktik kerja industri. Jadi kalau pakai kata tidak benar, itu kalimat selanjutnya pernyataannya tetap gitu ya, teman-teman. Nah, bukan tidak ada, tapi tidak benar ada siswa SMK yang tidak harus mengikuti praktik kerja industri. Begitu. Oke, sudah cukup jelas ya untuk soal pemanasannya. Oke, kita lanjut lagi. Semisal teman-teman ada pertanyaan atau yang belum paham, bisa raise hand atau tulis di kolom chat ya. Nah, kemudian pernyataan itu ada yang namanya pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk itu kalimat yang terbentuk dari lebih dari satu pernyataan ya. Ini kebalik ya. Sorry, sorry guys. Nah, gini, kalimat yang terbentuk lebih dari satu pernyataan. Jadi kalau dalam pernyataan majemuk itu, dia memiliki kata hubung ya kan, seperti dan, atau, jika maka, jika dan hanya jika, dan seterusnya. Nah, itu apa aja nih ya kan? Ada yang namanya disjungsi ya kan? Disjungsi itu atau ya teman-teman. Kalau atau dia apa simbolnya kayak V gitu. Terus ada konjungsi. Konjungsi itu simbolnya V terbalik ya kan. Ada yang namanya implikasi. Implikasi itu jika maka. Nah, jika P maka Q. Nah, ini yang paling sering dipakai ya. Terus biimplikasi. Biimplikasi itu adalah jika dan hanya jika. P, jika dan hanya jika, Q. Seperti itu. Nah, terus ini tabel apa nih ya kan? Ini adalah tabel kebenaran ya teman-teman. Nah, tabel kebenaran tuh kalau misalkan gini nih, apa? Aku mau ambil contoh atau ya. Nah, ini disjungsi itu atau. Berarti yang ini ya, disjungsi atau. Contohnya gini, sebentar ya, aku tambahkan sebuah kalimat. Siswa dilarang makan atau minum di dalam kelas. Nah, misalkan ada pernyataan seperti ini. Ini kan pakai atau ya. Nah, jadi disjungsi ya. Di sini ada dua kondisi, teman-teman. Siswa dilarang makan, misalkan kita P, sama dilarang minum ya kan. Itu Q. Nah, kalau misalkan nih ada si Benny ya kan ya. Benny ini makan aja gitu. Nah, kira-kira dia termasuk melanggar nggak gitu? Benny ini makan tapi dia nggak minum gitu. Benny itu makan true ya kan, tapi dia nggak minum. Nah, karena di sini atau itu pemilihan ya teman-teman. Jadi atau itu pilihan. Kalau salah satu dikerjakan, maka dia bernilai benar gitu. Nah, jadi meskipun si Benny cuma makan ya kan, cuma makan doang nih, ya dia termasuk melanggar gitu ya. Nah, gitu.
Kalau misalkan si Benny-nya nggak makan, tapi dia minum doang. Nah, ingat ya, kalau pakai atau salah satu kondisi benar, maka dia bernilai benar gitu. Nah, si Benny ini nggak makan, Benny minum doang ya kan ya. Benny nggak makan, Benny minum doang, ya dia tetap aja melanggar gitu kan ya. Nah, terus kalau misalkan nih, Benny makan, Benny minum juga. Nah, dia ingat ya, kalau atau ini kan salah satu aja melanggar, apalagi keduanya gitu kan ya. Nah, jadi dia juga melanggar ya, teman-teman. Terus kalau misalkan Benny nggak makan, Benny nggak minum, nah berarti dia tidak melanggar. Itu contoh dari disjungsi gitu ya. Kalau misalkan konjungsi, konjungsi ini pakai dan ya, teman-teman. Nah, dia pakai dan. Contohnya si Benny lagi ya kan. Benny ini makan doang, tapi dia nggak minum gitu ya. Benny ini ya, kalau konjungsi itu yang ini, Benny itu makan aja gitu kan ya, dia nggak minum. Kalau dan itu semua kondisi, semua syarat itu harus terpenuhi. Kalau misal salah satu aja ada yang nggak terpenuhi, maka dia bernilai salah gitu. Contohnya gini teman-teman, Eh, Kak Muiz mengundang Apip dan Bebita datang pesta ulang tahun gitu. Nah, berarti yang diundang siapa? Yang diundang itu Apip sama Bebita ya kan ya. Berarti keduanya nih harus datang gitu. Tapi kalau misalkan aku pakai atau, nah kamu is mengundang Apip atau Bebita ya kan datang ke pesta ulang tahun. Nah, berarti yang diundang yang mana? Bisa Apip, bisa Bebita gitu kan dia. Nah, jadi kalau pakai dan ini itu semua kondisi harus terpenuhi. Salah satu ada yang nggak terpenuhi, maka dia bernilai salah gitu ya. Nah, jadi Ben ini makan aja, tapi dia nggak minum gitu. Nah, berarti dia tidak melanggar gitu ya. Nah, seperti itu. Begitu pula sebaliknya, kalau dia nggak makan, dia minum doang, ya tetap aja dia melanggar. Kalau Benny makan dan minum, ya ya dia melanggar gitu kan ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, ada yang mau tanya nggak nih? Kira-kira disjungsi sama konjungsi. Ini ya lebih lengkapnya ya. Disjungsi itu pernyataan majemuk dengan kata hubung atau. Nah, kalau notasinya gimana? Dia notasinya kayak V ya. Dibaca P atau Q. Ibu memasak soto ayam. Ibu membeli soto babat di warung makan. Nah, berarti kalau mau dibikin pernyataan majemuk disjungsi, itu ibu memasak soto ayam atau membeli soto babat di warung makan. Kalau konjungsi gimana nih Kak ya kan? Disjungsi ini kayak V ya kan ya. Dia kayak V simbolnya. Kalau konjungsi V-nya terbalik ya kan kayak gini. Nah, kalau konjungsi itu pernyataan majemuk dengan kata hubung dan sehingga notasinya dibaca P dan Q. Agus anak jenius, Agus anak pemalas. Berarti kalau mau dibikin konjungsi ya kan? Pernyataan majemuk konjungsi Agus anak jenius dan pemalas. Gitu. Gimana? Gampang kan ya? Ini masih overview lah ya materinya ya. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman sebelum kita lanjut ke implikasi dan diimplikasi? Ayo, siapa yang baru dengar nggak nih kira-kira? Aku pengen tahu dong, ada yang baru banget nggak nih belajar? Wah, apa nih? Aku baru dengar ada disjungsi, ada konjungsi gitu, ada implikasi gitu. Coba kasih reaction buat yang baru tahu. Oke, sepertinya sudah pada tahu ya. Oke, sip. Kita lanjut lagi dah. Selanjutnya ada implikasi ya kan? Implikasi itu simbolnya panah ya kan? Panahnya cuma satu nih ya kan? Bacanya gimana ya kan? Jika P maka Q. Jika P maka Q. Nah, sebab akibat ya kan? Sebabnya apa? Akibatnya apa? Contohnya nih, ya kan? Kamu bekerja keras, kamu akan berhasil. Mau dibikin pernyataan implikasi ya kan? Berarti jika kamu bekerja keras, maka kamu akan berhasil. Nah, jadi sebab ya kan? Maka akibat. Nah, gitu. Kalau implikasi ini dia nggak bisa dibolak-balik ya teman-teman. Jika P maka Q ya kan? Jika P maka Q. Oh, berarti ini bisa juga Q maka P ya.
Ya enggak bisa dibalik ya kan. Jadi kan jika sebab ya kan, maka akibat ya kan. Jadi kalau akibatnya dijadikan sebab ya enggak, dia enggak logis ya kan, berarti dia salah gitu. Jika kamu berhasil, maka kamu bekerja keras ya enggak ya kan. Bukan begitu. Ingat ya, karena ini hanya satu arah teman-teman. Dia panahnya hanya satu arah. Jadi nggak bisa dibolak-balik. Kemudian ada namanya biimplikasi. Kalau biimplikasi, pernyataan majemuk dengan kata hubung P, jika dan hanya jika Ki. Nah, kalau biimplikasi ini dua arah. Nah, kalau dua arah nih, ya dia bisa bolak-balik gitu ya. Contohnya gini, manusia dapat hidup, ada oksigen. Manusia dapat hidup jika dan hanya jika ada oksigen. Nah, ini benar ya, valid ya. Kalau misalkan mau dibalik nih, nah, ada ada oksigen jika dan hanya jika manusia dapat hidup. Nah, itu benar juga. Itu namanya biimplikasi. Biimplikasi ini setara ya, teman-teman. Dia bukan sebab akibat gitu. Seperti itu pengertian dari implikasi dan biimplikasi. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak nih? Aku menunggu pertanyaan dari kalian. Tapi kalau kalian sudah paham, ya udah kita lanjut lagi. Aman ya? Alamak, Zoom kok. Astaga, ternyata Zoomnya udah habis premiumnya. Padahal harusnya tanggal 7 sih. Waduh. Ntar aku bikin link Zoom baru ya teman-teman buat lanjut ya. Oke, aman lah ya. Oke, ntar kalian join lagi aja. Terus kita lanjut nih. Nah, penarikan kesimpulan ya kan. Nah, dalam penarikan kesimpulan, di sini tuh menerapkan implikasi. Jika, maka gitu. Penarikan kesimpulan tuh ada tiga ya kan. Ada modus ponens, ada modus tollens, ada silogisme. Nah, mungkin teman-teman sudah familiar ya kan dengan ketiga modus tersebut ya kan. Jadi modus ponens itu adalah jenis inferensi ya kan, atau jenis simpulan melalui metode menegaskan. Nah, jadi dia itu fungsinya untuk menegaskan, teman-teman. Jika tanggal merah, maka sekolah tidak masuk. Hari ini tanggal merah. Nah, kesimpulannya hari ini sekolah tidak masuk gitu ya. Oke, di sini premis satu, di sini premis dua. Nah, contohnya gini teman-teman. Jika tanggal merah, ya kan, maka eh, sekolah tidak masuk. Hari ini tanggal merah ya kan, maka kesimpulannya adalah hari ini sekolah tidak masuk. Nah, jadi modus ponens itu fungsinya untuk menegaskan kembali gitu ya. Dia sebagai penegas aja. Nah, jadi ada premis nih ya kan, premis mayornya, jika tanggal merah maka sekolah tidak masuk. Nah, terus ada premis kedua, hari ini tanggal merah. Nah, berarti hari ini sekolah tidak masuk. Kalau misalkan gini teman-teman, jika P maka Q. JKP, maka Q, kemudian premis keduanya Q, apakah kesimpulannya P? Nah, ini tuh keliru ya teman-teman. Kalau begini, dia tidak dapat ditarik kesimpulan. Ingat ya, arah panahnya dalam implikasi itu kan hanya satu arah ya kan? Sebab, akibat ya kan? Nah, jadi dia nggak bisa dibolak-balik gitu ya. Jika tanggal merah, maka sekolah tidak masuk. Hari ini sekolah nggak masuk. Apakah hari ini tanggal merah? Ya belum tentu ya kan. Bisa aja tanggal merah, terus bisa aja nih ya kan karena ada sebuah event ya kan, atau sekolah ada sebuah acara jadi nggak perlu masuk sekolah gitu. Nah itu bisa aja gitu. Terus jadi kesimpulannya adalah tidak dapat ditarik kesimpulan kalau yang kedua ini ya teman-teman. Terus selanjutnya ada yang namanya modus tollens. Kalau modus tollens intinya adalah modus yang menyangkal. Dia menerapkan negasi, teman-teman. Dia menerapkan ingkaran ya. Jadi contohnya gini nih. eh contoh yang premis pertama, ini premis kedua. Sepertinya aku efek terburu-buru tadi ya membuat materinya. Agak ada kesalah penulisan ini. Contohnya gini, teman-teman. Jika kamu tinggal di Bali, maka kamu tinggal di Indonesia. Kamu tidak tinggal di Bali. Nah, ini kan negasinya kan ya. Tidak tinggal di Bali,
Nah, maka kesimpulannya adalah kamu tidak sorry. Jika kamu tinggal di Bali, maka kamu tinggal di Indonesia. Kamu tidak tinggal di Indonesia, ya kan? Berarti kesimpulannya adalah kamu tidak tinggal di Bali. Nah, jadi ini adalah modus tollens, teman-teman. Jika kamu tinggal di Bali, maka udah pasti nih kamu tinggal di Indonesia gitu kan ya. Terus kamu tidak tinggal di Indonesia, maka kesimpulannya adalah kamu tidak tinggal di Bali. Nah, ini seperti ini modus tollens. Biasanya gocekan pada soal ya kan, si pembuat soal tuh kadang suka iseng ya kan. Gimana nih kalau kayak gini nih ya kan? Jika kamu tinggal di Bali, maka kamu tinggal di Indonesia. Kamu tidak tinggal di Bali. Apakah kesimpulannya adalah kamu tidak tinggal di Indonesia? Kira-kira gimana teman-teman? Benar nggak nih kesimpulan seperti ini? Kamu tinggal di Bali ya kan? Maka kamu tinggal di Indonesia. Kamu tidak tinggal di Bali. Kalau nggak tinggal di Bali, apakah udah pasti nih kamu tidak tinggal di Indonesia? Kata Apip salah ya kan? Belum tentu. Oke. Nah, di sini teman-teman, ada dua jawaban yang berbeda. Apip bilang salah. Nazwa bilang belum tentu. Yang benar adalah belum tentu. Gitu. Kenapa? Karena kalau ada soal kayak gini dan opsi jawabannya itu ditanya ya, simpulan pasti benar, simpulan mungkin benar, simpulan pasti salah ya kan ya. Kan ada kayak gitu kan. Nah, jadi ini tuh bukan negasi key, tapi dia belum tentu ya kan. Kamu tidak tinggal di Bali. Bisa aja kamu tidak tinggal di Indonesia, bisa aja kamu tetap tinggal di Indonesia, cuman beda kota doang ya kan. Mungkin di Surabaya atau di Jakarta gitu kan ya. Nah, berarti kan tetap tetap termasuk Indonesia. Nah, maka dari itu ada dua kemungkinan ya kan ya. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Maka dari itu eh, kesimpulannya adalah simpulan mungkin benar. Kenapa simpulan mungkin benar? Karena kesimpulannya itu belum tentu gitu kan ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Gimana? Kalau bilang salah, eh, memang salah, cuman bukan jawabannya pasti salah gitu. Yang benar adalah simpulan mungkin benar atau belum tentu. Gimana kira-kira Apip dan teman-teman nih? Apakah sudah paham dengan penjelasannya? Nah, bisa kayak gini, gojekan-gojekan di soal UTBK ya kan? Oke, terus yang ketiga, ada penarikan kesimpulan ya kan, silogisme nih. Nah, silogisme itu adalah sebuah penarikan kesimpulan dari dua premis majemuk. Jadi dia itu lebih ke terusan gitu teman-teman. Maksudnya gimana sih Kak? Contohnya gini nih ya, lama aku harus ngubah lagi nih. Ini premis satu, ini premis dua. Oke. Di sini ya, jika tanggal merah, jika P, maka sekolah tidak masuk. Itu key. Nah, terus premis kedua nih, ada pernyataan kedua, jika sekolah tidak masuk, itu key ya, jika sekolah tidak masuk, maka kami pergi liburan, itu R. Nah, kesimpulannya apa nih? Nah, ingat ya teman-teman, di sini ada yang namanya silogisme. Silogisme itu dia menghubungkan. Nah, jika P maka Q maka R, berarti kesimpulannya adalah jika P maka R. Oke, ini panahnya agak melewat ya. Jika P maka R. Nah, begini teman-teman. Jadi, kesimpulan dari silogisme, jika tanggal merah, maka kami pergi liburan. Nah, ini yang paling gampang sih, teman-teman. Nah, gimana kira-kira tentang materi silogisme, tolens sama ponens, ada yang mau ditanyakan gak nih? Siapa yang masih bingung? Atau sudah paham? Bisa kasih reaction ya. Oke. Nah, sip. Habis itu kita coba nih latihan soal. Nah, sebelum lanjut lagi, ini kan waktunya mau habis ya. Habis ini kita buat link baru ya. Aku lupa lupa upgrade Zoom-nya nih. Oke. Emang harusnya masih premium sih harusnya. Cuman nggak tahu kenapa ya, berasa ditipu aku. Ini ya, pernyataan yang senilai dengan jika UMR naik, maka semua harga sembako naik. Kira-kira apa nih jawabannya nih? Oke, kita buat pemisalan dulu. Coba kalian jawab ya. Jika UMR naik, maka semua harga sembako naik. Jika P, maka Q. Opsi A nih, jika UMR tidak naik, maka semua harga sembako tidak naik. Tidak naik itu berarti negasi P ya kan? Jika negasi P, maka
semua harga sembako tidak naik, negasi Q. Nah, kira-kira benar nggak nih? Oke, coba kita cek ya. Kalau opsi A kan gini ya, jika P maka Q, terus dia itu negasi P nih. Negasi P, maka kesimpulannya adalah negasi Q. Kira-kira gini, benar nggak teman-teman? Coba, benar atau salah nih? Ada dua jawaban ya. Benar atau salah atau belum tentu. Oh, tiga jawaban. Oke, kira-kira gimana? Ayo. Aduh, tinggal 1 menit lagi. Nah, kalau gini tuh bukan ya teman-teman. Dia penerapan tolerance yang keliru ya. Jadi yang A ini bukan seperti itu, tidak dapat disimpulkan. Benar ya? Terus jika UMR tidak naik ya kan? Jika UMR tidak naik, maka harga sembako maka ada harga sembako yang tidak naik. Nah, dia nerapin nerapin eksistensial ya kan? Nah, berarti dia itu eh oke, yang A ini keliru eksistensialnya ya. Apa namanya? Bukan universal, harusnya eksistensial. Kalau yang B ini ya udah pasti salah juga ya. Dia seperti ini. Negasi P, negasi P. Terus yang C, jika ada harga sembako yang tidak naik. Nah, ada harga sembako yang tidak naik berarti kan negasi Q, maka UMR tidak naik, negasi P. Nah, ini ya jawabannya teman-teman. Jadi, ini adalah penerapan dari tolerance ya kan. Jika P maka Q, jika P maka Q, terus negasi Q, maka negasi P. Negasi Q, maka